Bapak Ibu, saya mau share sedikit ya. Sebenarnya ketika kami mempersiapkan kelas ini cukup galau gitu ya. Karena pertama kami sebenarnya ingin memberikan teori untuk hermeneutik untuk awam. Tapi kami ingat di beberapa tahun yang lalu waktu kita membuka kelas HUA, itu ada banyak peserta yang cukup memberikan evaluasi ya. Kenapa prinsip hermeneutik itu tidak ada prakteknya? Kalau hanya melihat teorinya saja masih belum jelas gitu gimana cara mempraktekannya. Akhirnya dengan bergumul dan dan berdoa, akhirnya kami putuskan untuk membuka bahan yang kemarin dulu juga sudah pernah kami berikan, yaitu MPH. Tapi kali ini kami gabungkan dengan teori supaya lebih lengkap gitu ya. Jadi persiapan ini lumayan lumayan nyerepek sekali gitu ya karena perubahan modul yang kami pakai. Tapi bersyukur bisa selesai dan materi sudah diberikan jauh lebih baik daripada NPH dulu. Saya nggak tahu apakah ada dari peserta yang hari ini dulu pernah ikut kelas MPH dan ikut lagi. Bahannya sudah jauh lebih baik, sudah diupdate dan materinya juga saya kira akan sangat berguna untuk kaum awam. Namun, ada namunnya, karena prinsip hermeneutik itu kan banyak ya, banyak sekali. Kalau diberikan seluruhnya dan dipraktekkan semuanya, nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin gitu ya. Akhirnya kami mengikut dari MPH, modul MPH yang lalu, kami hanya membahas 3 prinsip saja secara detail. Yang lain kita hanya bahas secara umum saja gitu ya. Dan juga karena ada 2 prinsip, jadi yang satu juga hanya satu saja. Jadi sangat minim sekali Bapak Ibu. Saya sangat berharap ini menjadi catatan bagi Bapak Ibu yang ikut kelas MPH kali ini. Ini belum tuntas, artinya masih ada lanjutannya lagi. Walaupun bisa berdiri sendiri-sendiri, saya kira akan sangat baik kalau Bapak Ibu tuh lengkap mengikutinya gitu ya. Kalau tidak, Bapak Ibu hanya melihat sebagian, sepertiga dari prinsip saja. Padahal ada prinsip-prinsip lain yang juga harus diperhatikan. Nggak bisa hanya pakai ini saja, tapi ini saja sudah menolong, sangat menolong Bapak Ibu untuk menafsir dengan lebih hati-hati dan lebih bertanggung jawab gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini catatan, Bapak Ibu yang ikut hari ini, tolong nanti kalau ada kelas lanjutan dari ini, Bapak Ibu ikut lagi supaya lebih lengkap gitu ya. Selamat datang untuk semua teman-teman yang ikut bergabung yang mungkin belum pernah mengikuti kelas hermeneutik. Ini merupakan kelas yang saya kira bagi Bapak Ibu akan berguna di kemudian hari, terkhusus ketika Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan. Karena Bapak Ibu sebenarnya saudara nggak belajar hermeneutik pun, saudara itu sebenarnya sudah menafsir. Karena ketika saudara membaca Alkitab, kan saudara mencoba mengerti, bukan? Nah, ketika mencoba mengerti itu saudara sedang melakukan hermeneutik, sedang melakukan penafsiran gitu ya. Nah, kalau dulu tuh mungkin Bapak Ibu tidak ada panduan atau tidak ada kisi-kisi gitu ya, tidak ada rambu-rambu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, saudara akan lebih tertata dan lebih bisa mengerti hal-hal penting apa yang harus diperhatikan ketika membaca firman Tuhan. Karena banyak dari kita membaca firman Tuhan mungkin hanya sekedar membaca. Nah, setelah mendapatkan ini nanti, Bapak Ibu tolong ketika membaca Alkitab tidak lagi hanya sekedar membaca, tapi juga memikirkan bagaimana menempatkan firman itu di dalam konteksnya, di dalam latar belakangnya, dan kata-kata penting yang saudara ingin dalami, itu benar-benar saudara mengerti. Sehingga firman-firman itu betul-betul menjadi pedoman bagi hidup saudara, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi betul-betul dilakukan dan mengerti apa yang Tuhan inginkan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena ada 5 pelajaran, ada 5 hari, kita akan bersama-sama diskusi. Bagi teman-teman baru, tolong ingat ya, kelas ini membutuhkan komitmen yang tinggi. Bapak Ibu harus setiap hari muncul di kelas dan harus Bapak Ibu berpartisipasi. Saudara nggak bisa jadi penonton. Kalau Bapak Ibu yang kali ini baru pertama kali ikut kelas, tolong pertimbangkan baik-baik, singkirkan semua agenda yang kurang
menolong supaya Bapak Ibu bisa fokus dan betul-betul mendapatkan manfaat yang besar sekali dari kelas ini. Kalau Bapak Ibu tidak muncul satu hari, Bapak Ibu akan dikeluarkan dari kelas. Jadi Bapak Ibu tolong berikan komitmen yang benar-benar tulus gitu ya untuk mengikuti kelas ini supaya Bapak Ibu benar-benar mendapatkan berkat gitu ya. Jadi kita akan 5 hari berdiskusi, ada 5 pelajaran. Setiap hari akan membahas satu pelajaran. Sehingga itu benar-benar akan dibahas bersama-sama di kelas. Ini akan saya berikan pengantarnya saja, artinya saya akan memberikan inti-intinya saja, kulit-kulitnya saja. Bapak Ibu nanti harus membaca modulnya. Dan dari membaca modul itu, Bapak Ibu juga diberikan referensi-referensi cukup banyak. Bapak Ibu silakan ambil waktu untuk bisa membaca beberapa referensi yang diberikan. Lalu saudara bisa berdiskusi bersama teman-teman. Bapak Ibu bukan hanya menjawab pertanyaan moderator, tapi juga menanggapi jawaban dari teman-teman sehingga saudara semakin diperkaya. Saudara, persekutuan yang indah di dalam kelas ini adalah satu dengan yang lain saling menolong. Kalau tidak, Bapak Ibu hanya menjadi penonton, saudara nggak akan dapat berkat apa-apa. Ya, jadi tolong benar-benar saudara punya komitmen yang tinggi untuk mengikuti kelas ini. Ada lima pelajaran dalam satu modul ini. Yang pertama itu lebih ke teori, tinjauan umum tentang hermeneutika supaya saudara tahu gambaran apa itu hermeneutika dan lain-lainnya. Kemudian kita akan membahas 3 prinsip dari prinsip menafsir hermeneutik, ya, yaitu menafsir konteks, menafsir kata atau frasa, lalu menafsir latar belakang. Jadi 3 hari berturut-turut kita akan membahas prinsip umum. Kemudian yang terakhir kita akan membahas satu saja dari prinsip khusus. Padahal ada banyak sebenarnya prinsip khusus ya. Tetapi kita akan membahas satu saja dan itu benar-benar dipraktekkan. Jadi prinsip yang kita berikan ini saudara akan praktekkan. Saudara akan diberikan template bagaimana mengerjakannya dan setiap hari saudara harus mengerjakan satu tugas dengan memilih satu perikop ya untuk saudara tafsirkan sesuai dengan panduan yang diberikan dan saudara kumpulkan itu kepada admin gitu ya. Oke. Kita akan mulai dengan pelajaran 1 ya, tinjauan umum hermeneutik. Apa artinya? Secara etimologis hermeneutik itu berasal dari kata pakar. Itu artinya menafsir. Kebanyakan di dalam perjanjian lama kata ini dipakai dalam konteks untuk menafsirkan mimpi karena mimpi itu tidak jelas. Mimpi itu perlu dimengerti dengan baik gitu ya, sehingga maksud dari mimpi itu bukan hanya sekedar kejadian yang dilihat di dalam mimpi, tapi artinya apa gitu ya. Kemudian di dalam bahasa Yunani itu hermeneuo artinya juga menafsir. Ini referensi kepada Dewa Hermes itu apa ya, kisah mitologi Yunani karena ini kental sekali dengan latar belakang bahasa Yunani ya. Ada cerita mitologis Yunani yaitu Dewa Hermes, itu dewa yang menjadi penerjemah antara dewa-dewa yang lain dengan manusia. Jadi kalau dewa-dewa mau berbicara pada manusia, ini Dewa Hermes yang akan menerjemahkan itu kepada manusia supaya manusia mengerti. Jadi secara inti kita bisa definisikan hermeneutik sebagai studi tentang prinsip-prinsip untuk menafsirkan Alkitab, yaitu firman Tuhan yang tertulis. Ya. Jadi hermeneutika ini menolong kita. Jadi hermeneutika ini bukan apa namanya? Bukan ilmu yang hanya memberikan pengetahuan, tetapi ada seninya, ada keterampilannya, gitu ya. Kalau ilmu, saudara hanya memasukkan itu sebagai pengetahuan, tetapi di dalam hermeneutik ini sekalipun saudara punya ilmunya, saudara punya prinsip. Jadi kalau berbicara tentang hermeneutik itu tentang prinsip-prinsip cara menafsir, gitu ya. Kalau saudara sudah punya prinsipnya, apakah berarti semua orang bisa menafsir dengan baik? Belum tentu. Ada orang yang menafsir lebih baik, ada orang yang menafsir kurang baik. Karena ada seninya. Seperti kalau saudara main catur, saudara tahu aturan main catur ya. Kalau kuda itu jalannya begini, kalau benteng itu begini. Semua itu aturan. Apakah ketika semua orang mengetahui prinsip dari catur, berarti semua orang bisa main dengan baik? Enggak. Ketika dilombakan, ada yang lebih pintar, ada yang enggak. Kenapa? Karena itu seni. Bagaimana memainkan pion-pion, memainkan
apa namanya, kuda dan lain-lain untuk bisa memenangkan apa permainan itu, bukan? Di dalam hermeneutik juga seperti itu. Jadi saudara punya prinsip, punya aturan bagaimana menafsir, tapi bukan berarti semua orang akan menafsir sama baiknya. Ada yang bisa lebih baik, ada yang tidak, karena itu merupakan seni, keterampilan. Semakin sering saudara memakai keterampilan itu, maka semakin terasah dan saudara semakin baik. Yang jelas, ketika saudara menafsirkan itu juga saudara bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, sehingga bagaimana hidup saudara itu juga akan mempengaruhi hasil penafsiran saudara. Bagaimana saudara ketundukan saudara kepada firman Tuhan itu juga akan mempengaruhi hasil dari penafsiran saudara. Bagaimana saudara sungguh-sungguh memiliki ketaatan di dalam membaca firman Tuhan dan mengaplikasikannya dengan teliti, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, itu juga akan mempengaruhi hasil dari penafsiran saudara, gitu ya. Jadi kalau secara umum boleh diterjemahkan atau dijelaskan, hermeneutik itu adalah ilmu dan seni. Karena itu perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan teori, prinsip, dan juga metode penafsiran. Ya, oke, cukup panjang lebar saya jelaskan ya. Oke, pentingnya mempelajari hermeneutika. Kenapa nggak baca Alkitab langsung aja dan nggak usah pakai aturan-aturan? Nah, ini saudara, Alkitab yang kita baca itu ditulis dengan bahasa yang tidak kita mengerti karena itu ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan juga bahasa Aram. Ada tiga bahasa yang dipakai di Alkitab aslinya. Ketika sampai kepada kita sudah tidak dalam bahasa yang asli lagi karena kita nggak ngerti. Karena itu ada orang-orang yang menerjemahkannya supaya kita tahu. Nah, itu kan ada gap, saudara, ada gap bahasa. Dari bahasa asli kuno, itu ya, zaman dulu sekali, diterjemahkan berkali-kali dan sampai sekarang, sampai kepada kita, itu ada gap yang cukup besar. Karena itu perlu ada prinsip bagaimana mengartikannya. Tidak, kemungkinan besar saudara nggak ngerti apa maksudnya kalau saudara tidak dijelaskan latar belakangnya, konteksnya, dan lain-lain gitu ya. Itulah yang dinamakan tugas hermeneutik, mempersempit gap bahasa yang dulu bahasa yang tidak ketahui, sekarang kita bisa membaca dari bahasa yang kita ketahui. Bukan hanya gap bahasa saja, juga ada gap waktu atau gap sejarah. Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu oleh penulis yang hidup pada zaman yang berbeda-beda. Mereka punya sejarahnya yang berbeda-beda, bagaimana Tuhan menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk menuliskannya. Jadi ada gap waktu yang cukup besar yang saudara harus tahu bahwa itu bukan untuk secara langsung, bukan untuk zaman kita untuk langsung diterima, tetapi itu melalui penulis-penulis Alkitab yang dulu-dulu hidup dan sekarang diberikan kepada kita. Ada uh, ada nilai abadi yang diberikan Allah di dalam Alkitab itu, sehingga kita walaupun itu ditulis oleh zaman dulu tetap itu akan bisa kita mengerti harapannya sebaik ketika orang zaman dulu juga menerimanya. Nah, itu gap itu harus dipersempit. Kalau benar-benar disatukan kemungkinan tidak mungkin ya, karena perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Tapi paling tidak didekatin sedekat mungkin supaya kita bisa mengerti. Kemudian ada gap budaya. Nah, gap budaya ini juga saudara tahu ya bahwa penulis-penulis Alkitab ini kan hidup pada budaya yang asing bagi kita. Kita nggak familiar lagi dengan mereka, sehingga kita perlu ada jembatan untuk menutup gap ini sehingga kita bisa mengerti Alkitab dengan jauh lebih baik. Nah, itulah tugas hermeneutik, gitu ya. Nah, kalau saya bisa berikan diagramnya mungkin akan lebih jelas bahwa Allah dulu memberikan firman-Nya, penyataannya kepada para penulis Alkitab. Lalu para penulis Alkitab ini mati, tulisan-tulisannya perlu di-preserve, perlu dipertahankan, perlu dijaga, perlu dipelihara, lalu disalin karena bahan-bahan untuk menulis itu membuat tulisan-tulisan itu menjadi rusak. Tetapi sebelum itu rusak, para penyalin sudah dengan sangat setia sekali menyalin sehingga terus disalin sampai zaman di mana
para penyalin Alkitab ini melakukannya dengan sangat teliti, khususnya orang-orang Yahudi, gitu ya. Nah, gap ini menjadi sangat besar sekali ketika penyalin itu harus menyerahkan itu kepada generasi-generasi yang lebih baru. Nah, generasi-generasi yang lebih baru ini sudah tidak lagi menyalin karena mereka sudah tidak kenal bahasa itu. Sehingga mereka mulai menerjemahkan. Nah, ini gap itu mulai terjadi dengan sangat besar ketika penyalin itu diberikan kepada para penerjemah untuk diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, sekarang kita adalah para pembacanya, membaca hasil terjemahan dari kitab-kitab yang disalin, yang berasal dari para penulis Alkitab yang diminta oleh Allah, gitu ya. Ya, cukup panjang. Oke, atau kalau diistilahkan dalam istilah teologis, dari penyataan Allah diberikan menjadi inspirasi kepada para penulisnya, itu menjadi inspirasi, menjadi Alkitab-Alkitab yang akhirnya dikanonkan, kemudian itu ditransmisikan karena disalin, kemudian disalin bukan hanya sekedar disalin, tapi juga diterjemahkan. Itu juga istilahnya namanya sama, ya ditransmisikan, kemudian kita pembacanya mendapatkan iluminasi untuk mengerti apa arti firman yang dituliskan itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti apa namanya kelas MLC tentang apa namanya tentang doktrin Alkitab lanjutan, nah, saudara akan sangat paham sekali dengan transmisi dan iluminasi, ya. Oke, berikutnya. Nah, tugas hermeneutik ini sebenarnya adalah menjawab pertanyaan ini. Bagaimana orang percaya pada zaman ini mengerti firman Tuhan sedemikian rupa dengan cara yang bagaimanapun, sehingga maknanya itu bisa mendekati pemahaman para pembaca mula-mula. Jadi ketika para penulis menuliskan itu kan dia punya target audience. Nah, target ini kan dia pastikan bahwa target ini ngerti apa yang dia omongin. Nah, apakah kita bisa seakan-akan menjadi pembaca mendekati pemahaman pembaca mula-mula pada saat itu. Nah, inilah yang akhirnya kita tahu bahwa kita memerlukan ilmu hermeneutik. Bagaimana kita bisa menafsirkan sehingga kita bisa mendekati pemahaman seperti kalau bisa para pembaca mula-mula kitab-kitab itu, gitu ya, karena mereka pasti ngerti karena mereka hidup pada zaman yang sama dengan penulisnya. Mereka tahu istilah-istilah yang dipakai pada saat itu, mereka tahu situasi politik yang ada pada saat itu, mereka juga tahu konteks yang jelas ketika para penulis menuliskan kitab-kitab itu, sehingga mereka pasti mengerti jauh lebih baik daripada kita, gitu ya. Oke, nah, hermeneutik ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu, yaitu prinsip hermeneutik umum dan prinsip hermeneutika spesifik atau khusus. Sebenarnya khusus dan spesifik ini beda, ya. Yang khusus itu tentang bagaimana mengerti genre tulisan-tulisan Alkitab, gitu ya, genre literatur, gitu ya. Sedangkan spesifik ini lebih ke guide, apa namanya, lebih ke bentuk-bentuk tulisan, gitu ya, atau macam-macam tulisan. Oke, kalau hermeneutik umum itu prinsipnya bagaimana menafsirkan konteks, karena semua ayat, semua kata di dalam Alkitab itu ada konteksnya. Karena itu artinya itu perlu diterjemahkan atau paling tidak artinya perlu diteliti untuk mengerti apakah artinya sama dengan apa yang kita apa yang dimaksudkan penulis pada saat itu. Lalu kata-kata ini semua yang ada dalam kitab itu punya latar belakang macam-macam. Karena setiap kitab itu ditulis pada zaman yang berbeda-beda sehingga punya latar belakang yang berbeda. Kemudian tata bahasanya harus kita mengerti supaya kita tidak salah mengerti. Maksud menulisnya jelas. Kadang kita mau ayat itu maunya saya perlakukan seperti ini gitu. Padahal maksud menulis bukan seperti itu. Nah, itu harus tahu dengan jelas. Kemudian bagaimana Alkitab menafsir Alkitab, Scripture interpret Scripture. Ya, ini semua nggak bisa kami berikan semuanya, Bapak Ibu. Kita hanya akan membahas 3 saja. Sekaligus nanti kita akan praktekkan. Sedangkan prinsip hermeneutik khusus itu gaya bahasa, bahasa kiasan gitu ya. Ada
Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh ya. Kemudian simbol, karena di dalam Alkitab itu ada banyak sekali simbol-simbol warna, simbol nomor, ada beda-beda gitu ya, sehingga kita kalau nggak tahu misalnya nomor 7 itu untuk orang orang Ibrani atau orang Yahudi itu simbol kesempurnaan. Nah, kita kalau nggak ngerti ya, kita anggap angka 7 itu ya biasa-biasa saja gitu ya. Tipologi. Jadi ada bayang-bayang tentang apa yang akan Tuhan ungkapkan nanti di kemudian hari. Nah, itu juga misalnya tentang kenapa di dalam Perjanjian Baru ada Yunus yang 3 hari masuk ke dalam perut ikan dan itu seperti Kristus yang ada. Nah, itu kan tipologi ya. Saudara kalau nggak ngerti, saudara pikir cerita Yunus itu cuma cerita, bahkan ada yang bilang itu mitos. Gitu. Padahal enggak, itu benar-benar terjadi dan Tuhan memakai itu sebagai satu simbol untuk pengungkapan yang akan datang. Kemudian perumpamaan. Perumpamaan ini cerita yang diberikan, khususnya banyak sekali dipakai oleh Tuhan Yesus ya, untuk cerita yang bukan benar-benar terjadi, tapi untuk menggambarkan satu kebenaran. Kemudian ada idiom Ibrani yang saudara sering tidak tahu, misalnya hati keras. Itu hati keras tuh apakah itu artinya bandel? Belum tentu gitu. Orang Ibrani tidak menganggap hati keras itu sebagai bandel, tapi hati yang tidak mau taat, ya. Oke, kemudian puisi. Itu puisi bukan seperti puisi sekarang yang berirama, bukan seperti pantun kita yang kita kenal gitu ya, tetapi itu puisi Ibrani yang saat itu ditulis. Itu punya maksud dan punya cara sendiri ketika dituliskan. Kemudian nubuat, kemudian juga doktrin. Jadi saudara, ini adalah prinsip khusus yang kita perlu ketahui untuk kita tahu sebenarnya di dalam Alkitab tuh nggak semuanya apa kalau orang Jawa bilang derujur cuma satu macam tulisan gitu enggak, tapi ada banyak tuli, jenis-jenis tulisan yang ada di dalamnya yang perlu keterampilan khusus gitu ya untuk menafsirkannya. Oke, nah praktek hermeneutika untuk kelas MPH ini tidak hanya teori, ada prakteknya. Jadi saya ingin kasih warning dulu ya untuk teman-teman yang ikut. Ini bukan teori saja, saudara tidak hanya akan berdiskusi saja, tetapi masing-masing peserta akan mendapat tugas untuk menafsir. Nah, sudah ada instruksinya dengan jelas, sudah ada template-nya bahkan. Poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi saudara, saya kira cukup menolong lah, sangat menolong. Saudara nggak akan kesulitan sih, asal saudara mengikuti betul-betul, saya kira tidak akan ada kesulitan karena yang penting itu ketekunan dan saudara disiplin melakukannya gitu ya, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, saudara, ketika saudara nanti mengerjakannya, saya ingin saudara benar-benar mengerjakannya dengan serius, bukan hanya sekedar tugas, gitu ya. Saudara mulai dengan doa, saudara minta Tuhan untuk memberi tuntunan kepada saudara, jadikan apa namanya pengerjaan tugas ini sebagai perjalanan iman saudara, untuk saudara semakin dekat dan tahu bagaimana berinteraksi dengan firman Tuhan dengan benar, dengan bertanggung jawab. Atau yang kita sering sebut sebagai scripture engagement atau Bible engagement. Bagaimana kita berinteraksi dengan Alkitab. Bukan hanya sekedar membaca buta dan saudara nggak ngerti apa artinya. Apa yang saudara baca itu Tuhan ingin saudara ngerti. Itu isi hati Tuhan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita ikutin. Dengan kita mengikuti dan taat kepada firman Tuhan, maka hidup saudara akan diberkati. Tidak selalu dalam konotasi material, tapi saudara akan diberkati memiliki hidup yang bertumbuh, dan saudara tahu untuk apa saudara hidup di dunia ini, tugas panggilan saudara apa yang Tuhan berikan untuk saudara ikut ambil bagian di dalam rencana Allah. Wow, kalau saudara bisa ngikutin itu, saudara benar-benar hidup di dunia ini tidak percuma, gitu ya. Saudara benar-benar hidup untuk Tuhan. Saudara mengerti apa artinya menjadi bagian dari rencana kekal Allah, ya. Jadi saya harap saudara nanti cukup tekun. Ini bukan bedah kitab, tetapi ini ada tugas. Hari pertama mungkin saudara tidak ada tugas karena itu teori, jadi kita akan diskusi. Tetapi mulai hari kedua, tiga, dan keempat, kelima akan ada diskusi plus mengerjakan tugas, ya. Oke.
Saudara kan diperkenalkan dengan banyak sekali alat-alat. Saya tidak tahu apakah saudara punya koleksi buku-buku, alat-alat atau buku-buku biblika, kita sebut sebagai alat-alat hermeneutika. Tapi kalau tidak pun sekarang sudah tersedia dalam digital, sehingga saudara bisa mengikutinya dengan baik dan saudara tidak harus membeli buku. Tapi kalau saudara membeli buku, itu lebih baik lagi. Terkhusus untuk saudara yang sudah punya koleksi buku-buku biblika ya, sangat-sangat berguna. Oke, yang pertama adalah Alkitab. Alkitabnya bukan cuma Alkitab yang saudara punya sekarang. Ada banyak versi Alkitab. Saudara bisa pakai TB, saudara bisa pakai TB2, saudara bisa pakai AYT, saudara bisa pakai AVB, banyak sekali. Bahkan yang kuno-kuno ada. Kalau yang klasik jelas saudara, kalau hanya buku, saya yakin saudara hanya punya TL, Firman Allah yang hidup, TB. Mungkin kalau saudara beli TB yang baru ada TB2. AYT nggak bisa karena AYT nggak ada cetakannya gitu ya, hanya ada digital saja. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian bahasa-bahasa suku. Saya melihat ada banyak Alkitab bahasa suku yang juga sudah sudah dicetak. Saudara secara klasik saudara bisa pakai buku-buku cetak. Kemudian buku-buku pengantar Alkitab itu buku survei perjanjian lama, survei perjanjian baru. Itu untuk menolong saudara mengetahui latar belakang dari kitab-kitab. Bahkan ada buku-buku pengantar yang sampai memberikan latar belakang per pasal, bukan hanya per kitab tapi per pasal. Jadi uh, tipenya banyak sekali, saudara. Di Sabda ini ada satu koleksi yang besar sekali untuk buku-buku biblika, termasuk pengantar Alkitab punya satu rak besar sekali. Jadi banyak sekali penulis yang sudah menuliskan buku-buku pengantar. Kemudian ada atlas peta Alkitab, ya. Peta Alkitab ini saudara bisa beli buku atau di belakang Alkitab cetak itu biasanya ada satu lembar khusus, itu satu tuh ya, gambar peta Alkitab, ya. Tapi kalau sudah mau lengkap, jelas saudara harus membeli buku atlas khusus ya, atlas Alkitab. Uh, atau secara digital saudara juga punya bisa lebih banyak. Kemudian kamus. Kamusnya bukan hanya satu kamus, Bapak Ibu. Kamus KBBI pun itu bisa dipakai karena itu bisa memberikan arti harafiahnya, gitu ya. Kalau saudara membaca Alkitab terjemahan, khususnya terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga kamus Alkitab. Nah, kamus Alkitab ini lebih banyak memberikan penjelasan-penjelasan yang enggak terlalu panjang lebar, tapi cukup gitu ya untuk kata-kata atau untuk hal-hal yang saudara perlukan untuk mengerti, khususnya istilah-istilah yang diberikan di dalam Alkitab. Kemudian ada juga kamus yang disebut ensiklopedia itu biasanya jauh lebih lengkap lagi, lebih banyak latar belakang sejarah budaya politik yang juga dimasukkan di dalam kamus ini, jadi saudara bisa sangat kaya sekali melihatnya. Selain itu juga ada kamus leksikon, artinya kamus bahasa Ibrani dan Yunani, ya. Saudara bisa, walaupun di dalam bahasa Indonesia sangat limited sekali ya, tetapi saudara bisa mendapatkan itu secara digital. Kemudian ada buku sistem topik, ya ini banyak orang tidak tahu ya, sebenarnya ada buku-buku yang disusun oleh orang-orang, khususnya mereka yang sangat cukup ahli gitu ya dalam kitab-kitab. Mereka menyusun satu buku sistem topikal, ya. Di situ saudara akan melihat seluruh topik-topik yang pernah dibahas di dalam Alkitab dan ayat-ayat yang menyertainya gitu atau alamat-alamat ayat yang dipakai. Kemudian juga buku tafsiran sangat penting. Itu di dalam tafsiran itu ada komentar, ada catatan-catatan dan lain-lain dari para penafsir. Mereka yang sudah ahli gitu ya. Ada yang macam-macam tafsiran ya, ada yang per ayat, ada yang rentang ayat, ada yang cuman devotional gitu ya. Jadi cara penyajiannya itu lebih menekankan kepada aplikasi dan lain-lain. Konkordansi. Nah, buku konkordansi sebenarnya dulu bukunya tebal dan banyak kalau bahasa Inggris ya. Indonesia sangat minim sekali, sangat sedikit sekali. Tetapi di zaman digital ini sudah digantikan dengan kotak pencarian, search, ya. Di dalam kotak search ini saudara sudah bisa masukkan apa saja dan saudara bisa menemukan apa saja. Ya, ini saya ngomong sedikit gabungan dengan yang digital ya. Tapi kalau saudara ingin melihat yang digital lebih lengkap lagi, Sabda sudah menyediakan.
semua alat-alat digital, alat-alat biblika digital yang khusus untuk bisa dipakai menafsirkan atau melakukan prinsip-prinsip hermeneutika ini sangat 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 berguna. Saya kira tidak ada hamba Tuhan yang tidak kenal Sabda karena banyak yang sudah memakai software Sabda, itu software Alkitabnya. Kemudian situs Alkitab Sabda, wow, itu hampir semua pendeta selalu memakainya untuk persiapan khotbah dan lain-lain. Kemudian ada 5 aplikasi Alkitab Sabda yang kami buat untuk saudara bisa melakukan penafsiran Alkitab dengan cukup baik. Kemudian ada Sabda Bot, saudara bisa conversation dengan bot walaupun itu secara statis gitu ya, tidak interaktif. Kemudian ada juga Alkitab Media, karena saudara sekarang tidak hanya bisa membaca, tapi saudara bisa mendengar Alkitab, bahkan saudara bisa menonton Alkitab. Disediakan situs Badino oleh Yayasan Bakas Sabda untuk saudara bisa menikmati kekayaan firman Tuhan dari berbagai platform, dari berbagai format media, gitu ya. Kemudian ada yang paling baru adalah Alkitab GPT, ya, dengan dilengkapi dengan AI di dalamnya. Dan masih banyak lagi, silakan saudara berkunjung ke alamat-alamat ini. Saudara bisa pakai alat-alat ini nanti ketika saudara mempelajari hermeneutik. Sekarang kita masuk pelajaran 2, prinsip umum menafsir konteks. Saya sudah ingatkan ya, kita hanya mempelajari 3 prinsip. 1, menafsir konteks. 2, studi kata. Yang ketiga, menafsir latar belakang. Oke, apa itu konteks? Konteks itu dari 2 kata, kon dan teks. Kon itu bersama, teks itu menyusun. Jadi menyusun bersama satu pengertian. Tapi kalau didefinisikan itu hubungan pikiran yang menyatukan sebagian tulisan. Sebagian tulisan itu ya dalam perikop atau dalam pasal. Jadi menghubungkan itu dalam kalimat-kalimat menjadi satu perikop dan pasal. Itu disebut sebagai konteks dekat dengan keseluruhan tulisan. Jadi menyatukan bagian yang kecil-kecil dari tulisan ini dalam seluruh satu buku Alkitab yang di dalamnya ada 66 kitab, gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai konteks jauh. Jadi setiap ayat itu punya konteks dekat. Konteks dekatnya itu adalah perikop pasal, ya. Lalu tapi setiap tulisan ini juga menjadi bagian dari keseluruhan Alkitab, ya. Itu yang disebut sebagai konteks jauh. Jadi konteks ini bisa dibilang sebagai latar cerita. Cerita itu bukan dongeng ya Bapak Ibu, cerita itu kisah. Latar kisah apa yang menjadi background dari seluruh kisah di dalam Alkitab atau surat di dalam Alkitab atau penjelasan-penjelasan termasuk buku apokalip seperti buku Wahyu gitu ya. Untuk melihat setiap penjelasan atau setiap isi dari kitab-kitab itu tuh punya latar, punya background. Nah, saudara kan harus tahu, kalau saudara nggak ngerti, maka saudara itu nggak menangkap maksud sebenarnya, ya. Kalau saudara nggak menangkap maksud sebenarnya, bisa 2 hal terjadi. 1, saudara salah, atau saudara cuman mengerti sebagian kecil, padahal itu sebenarnya di belakang ayat-ayat itu, perikop-perikop itu, pasal-pasal itu, ada satu kekayaan firman Tuhan yang luar biasa yang saudara harus gali. Nah, kalau saudara tidak mengerti itu, saudara jadi miskin. Membaca Alkitab itu cuma dapat remah-remahnya saja. Padahal Tuhan menyediakan satu apa meja prasmanan pesta yang luar biasa. Saudara hanya dapat remah-remahnya, kan sayang. Nah, ilmu hermeneutik ini menolong saudara untuk mulai mengicipi ada berapa banyak makanan yang Tuhan sediakan. Wow, ternyata unlimited, gitu ya. Saudara nggak mengerti betapa dalamnya, luasnya firman yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kalau saudara cuma dapat sedikit, artinya saudara makan juga sedikit, artinya saudara nggak punya gizinya cuma sedikit, saudara pertumbuhannya sedikit, dan kemungkinan besar saudara juga tidak bisa bertumbuh. Ya, oke. Menafsirkan konteks. Mengapa penting? Itu tadi ya,
supaya saudara menghindari salah tafsir hampir di setiap prinsip hermeneutik. Itu kita menganggap penting karena apa? Karena kita nggak mau salah tafsir. Nah, ada banyak orang sudah melakukan salah tafsir. Nah, itu sangat disayangkan ya, karena itu kita yang belum gitu ya, kita harus hati-hati ketika menafsir supaya tidak salah tafsir. Salah tafsir membuat kita tidak bertumbuh, bahkan kita bisa melawan Tuhan atau berseberangan dengan Tuhan, atau juga bisa kita menjadi tidak bertumbuh sama sekali, ya. Nah, kenapa penting untuk menangkap maksud menulis? Saudara membaca itu bukan tujuannya untuk saudara mengerti saja, mengerti seperti maksud penulis. Maksudku enggak gitu kalau saudara ketemu orang kan, kemudian saudara jelaskan. Oh, saya baru tahu maksudmu itu. Saya nggak tahu sebenarnya kemarin ketika kamu ngomong begini itu apa maksudnya. Ternyata di belakangnya ada story yang saudara tidak tahu. Nah, ini maksud penulisnya juga gitu. Penulisnya itu menulis. Dia punya story. Dan kita itu nggak bisa menangkap maksudnya. Terus kita bikin maksud sendiri. Ya, kan jadi salah. Ya, tidak sesuai. Akhirnya saudara membuat Alkitab sendiri. Tidak seperti Alkitab yang Tuhan kasih. Kemudian yang kedua, memahami hubungan di dalam Alkitab. Konteks itu menjadi penghubung satu dengan yang lain. Kisah yang satu, kisah yang lain itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada peristiwa yang kebetulan di dalam Alkitab. Seluruhnya menjadi menggabung menjadi satu big story, yaitu kisah kasih Allah yang abadi. Ya, kemudian yang keempat adalah menghargai keutuhan Alkitab. Bahwa Alkitab itu nggak bisa dipotong-potong, dicocok terus saudara ngambil bagian-bagiannya. Saudara harusnya melihat Alkitab itu satu kesatuan utuh. Seluruh rencana Allah bagi dunia ini, bagi manusia, bagi orang percaya itu sudah Tuhan berikan utuh. Kalau saudara mengambil satu bagian, saudara mungkin tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan utuhnya ini gitu ya. Oke. Ada banyak macam konteks. Ada konteks ayat, ada konteks perikop, ada konteks kitab, ada konteks perjanjian. Karena itu, saudara perlu cukup hati-hati ya ketika saudara melihat satu ayat. Tempatkan ayat itu di dalam konteksnya. Konteks ayat itu adalah perikop. Jadi saudara nggak boleh cuma ambil satu ayat, lalu dimengerti di luar ayat-ayat yang lain sebelumnya, sesudahnya. Saudara minimal harus membaca perikop, satu perikop penuh. Jadi kalau dikasih satu ayat, jangan langsung dihafal cuma ayat itu saja. Baca seluruh perikop itu, ada ceritanya, ada konteksnya, ya. Atau bahkan lebih baik lagi satu pasal. Nah, kalau saudara diberikan perikop atau satu pasal, oke, baca pasal ini, saudara jangan hanya memikirkan pasal itu. Pasal itu tuh ada di kitab tertentu. Oke, misalnya Yohanes pasal 3. Itu jangan dilihat hanya pasal 3 saja. Ingat bahwa Yohanes 3 ini bagian dari kitab Yohanes. Saudara harus mengerti teologi Yohanes. Saudara harus mengerti apa sih teologi yang sedang diperkenalkan Yohanes ini kepada kita. Dan apa saja yang tema-tema utama yang ada di dalamnya. Apakah perikop ini mencerminkan salah satu tema yang diberikan di dalam kitab, seluruh kitab Yohanes. Jadi nggak bisa perikop itu dilepaskan dari kitabnya. Saudara juga harus mengerti latar belakang dari kitab ini. Nah, kalau saudara ingin mempelajari satu kitab, ingat, kitab itu tidak berdiri sendiri. Kitab itu ada konteksnya. Konteks kitab adalah perjanjian. Kitab itu ada di perjanjian lama atau kitab itu ada di perjanjian baru. Kitab yang ada di perjanjian baru itu meliputi satu konteks latar belakang perjanjian baru yang sangat luas. Nah, kalau saudara melihat konteks perjanjian, maka saudara akan melihat bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu buku yang utuh, seluruh Alkitab. Sehingga ketika saudara membaca, saudara harus melihat itu sebagai satu kesatuan secara keseluruhan. Ya, oke. Bagaimana mempraktekkan prinsip menafsir? Nah, kita sekarang sudah akan masuk ke praktek, ya. Praktek menafsirkan konteks. Ini template yang saya sediakan untuk saudara. Ketika nanti saudara melakukan tugas menafsir konteks, saudara akan pilih perikop yang akan saudara baca, saudara tafsirkan. Pilih minimal satu perikop.
Kalau tidak, saudara harus baca, saudara bisa memilih pasal, ya. Tidak perlu memilih buku, enggak, tapi perikop atau pasal saja. Jadi misalnya Yohanes pasal 3 atau perikopnya saja. Kalau di dalam pasal itu ada 3 perikop, saudara mungkin akan memilih satu perikop, tidak harus semuanya, tapi itu satu kesatuan, satu cerita gitu ya. Jangan dipecah menjadi separuh cerita, tapi juga jangan dua cerita digabung. Nanti saudara akan bingung. Jadi pilih perikop yang akan dibaca. Lalu saudara berdoa, dan saudara adalah langkah yang pertama, langkah nol, selalu berdoa. Ini langkah istimewa karena itu kita kasih telur besar. Kita kasih nol, ya. Itu langkah istimewa, yaitu berdoa. Minta Roh Kudus untuk menerangi hati kita, karena hanya Dia yang bisa menuntun kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, langkah untuk menafsir konteksnya ada 4. 1, baca, baca, baca. Sekarang bukan hanya baca, saudara bisa dengar. Baca, dengar, nonton. Saudara bisa nonton Alkitab, entah itu berupa komik Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu sekarang sudah tersedia, di Sabda sudah menyediakan kitab komik Kingston, itu komik Alkitab. Saudara bisa juga dengar karena ada audionya, bahkan ada Alkitab suara yang kami juga sediakan karena kami juga kerjasama dengan Alkitab suara. Ada background suara yang berbeda-beda, ada dramatisirnya dan segala macam ya. Nah, saudara lakukan itu, membaca, jangan cuma baca 3 kali sama terus. Saudara perlu sedikit variasi. Saudara bisa mendengar, jadi setelah membaca, lalu saudara mendengar audionya, bagaimana orang membacakan, saudara bisa merenungkan setiap kata. Kemudian saudara juga bisa nonton, filmnya juga ada Bapak Ibu, ada Lumo, ada ini, saudara bisa membaca. Atau saudara juga bisa membandingkan dengan beberapa versi. Jadi kalau saudara sudah membacanya pertama di TB, saudara bisa membaca di AYT, kemudian saudara membaca di AVP dan selanjutnya. Saudara milih, atau saudara bisa milih bahasa Indonesia, kemudian membaca bahasa Inggrisnya, kemudian membaca bahasa suku. Nah, bahasa suku bisa berbicara, punya nuansa emosi yang jauh lebih dekat kita, karena itu bahasa ibu kita, bahasa hati, gitu ya. Nah, saudara variasikan ini supaya saudara tidak bosan. Kalau saudara cuma membaca kitab yang sama, bahasa yang sama, saudara mungkin nggak akan mendapatkan kekayaan lebih. Setiap Alkitab itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kombinasikan itu untuk mendapatkan efek yang maksimal, gitu ya. Nah, setelah membaca perikop itu, kemudian selidiki informasi penting dan relevan di dalamnya. Saudara sudah dikasih tuntunan atau apa saja yang penting yang saudara lihat. Ada tokoh-tokohnya enggak, ada nama-nama tempat enggak, ya gitu ya. Saudara nanti akan ada exercise sendiri atau latihan sendiri untuk lakukan itu. Kemudian temukan ayat-ayat paralel yang terkait atau yang terkait. Saudara bisa pakai referensi silang. Cerita di dalam Injil sering ada paralelnya. Jadi jangan hanya membaca yang paralel yang di Matius, tetapi juga kemungkinan di Markus ada. Dua-duanya dibaca supaya saudara tambah kaya. Atau terkait. Kadang-kadang ayat-ayat itu ada kutipan dari ayat yang lain. Atau ada yang dibicarakan yang punya tema yang sama, yang terkait. Nah, saudara bisa membaca juga ayat-ayat terkaitnya itu dengan bantuan referensi silang. Kemudian setelah saudara lakukan semua itu, simpulkan konteks yang saudara pelajari apa. Nanti di dalam modul sudah ada contohnya Bapak Ibu, contoh menafsirkan konteks. Nah, saudara pilih perikop yang lain untuk saudara praktekkan. Sebagai penutup, saudara berdoa, gitu ya. Jadi ini, saudara akan nanti melihat contohnya, sudah dicontohkan ada perikop Lukas 4 ayat 1 sampai 13, itu pencobaan di padang gurun. Nah, dari contoh ini saudara bisa melihat bagaimana nanti saudara memilih perikop dan melakukannya sendiri. Jadi sangat mudah. Gitu ya Bapak Ibu. Pelajaran ketiga dalam menafsir kata-kata atau frasa yang kita sebut sebagai studi kata. Setiap kata di dalam Alkitab memiliki makna yang penting, tidak muncul secara kebetulan, gitu ya. Karena semua kata yang ada di situ itu ditulis di bawah bimbingan Roh Kudus. Jadi jangan kira cuma karena penulisnya saja, tidak. Roh Kudus ikut campur di dalamnya dan memberikan makna yang jelas di situ, ya.
Oke, perbedaan bahasa, budaya, dan zaman membuat kita perlu menggali arti kata secara teliti agar tidak salah memahami maksud asli penulisnya. Jadi arti kata ini penting. Saudara pikir, oh hidung panjang. Di dalam Alkitab ada istilah hidung panjang. Ini apa ya? Terus saudara coba-coba sendiri spekulasi atau saudara mikirkan, enggak itu apa namanya idiom Ibrani yang orang Ibrani itu tahu artinya tapi kita nggak tahu karena kita bukan orang Ibrani. Nah, kita cari kamus idiom Ibrani. Itu apa sih artinya? Ada artinya, jangan diartikan sendiri. Itu tuh punya cerita, punya konteks di dalamnya gitu ya. Jadi kata pun saudara harus mempelajari konteksnya, nggak bisa berdiri sendiri ya. Kenapa menafsir penting? Karena saudara harus mendapatkan makna yang tepat. Kalau tidak, saudara itu spekulasi. Kalau tidak, saudara sedang mengerti ajaran yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kemudian mendapatkan keluasan. Bukan cuma arti secara sempit, tapi wow, kalau saudara melihat itu ditempatkan di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, seluruh Alkitab, saudara melihat betapa kayanya satu kata ini gitu ya. Misalnya kata keselamatan atau kata penebusan. Itu mungkin secara sempit kita tahu, oh ya kayak kita ditebus. Loh, kalau saudara melihat keseluruhan konteks dari kata ini, saudara akan melihat kaya luar biasa. Sudah akan melihat kasih Tuhan yang luar biasa, bukan hanya arti literalnya, tetapi kasih Tuhan yang ada di situ, gitu ya. Kemudian menangkap ke dalam makna teologisnya. Jadi bukan hanya secara literal artinya apa, secara pemahaman akal sehat saja, tetapi di balik itu ada misi Allah yang diberikan kepada manusia untuk kita tangkap. Nah, bukan Allah tidak memberikan dengan jelas, tetapi karena manusia terbatas. Penulisnya dulu kan juga orang-orang yang terbatas ya Bapak Ibu, sehingga ketika Tuhan memberikan konsep tertentu, konsep teologi tertentu, itu mereka tuh nggak bisa menangkap secara keseluruhan. Dan Tuhan juga terbatas dengan memakai bahasa manusia, sehingga ya terpaksa istilah itu saja yang dipakai karena terbaca tidak ada istilah yang lain gitu ya yang Tuhan bisa pakai karena itu bahasa manusia jadi Tuhan merendahkan diri untuk memaksakan diri untuk masuk ke dalam bahasa manusia yang sangat terbatas ini gitu ya karena itu makna teologisnya harus digali untuk kita melihat secara luas apa yang Tuhan inginkan yang jelas kita tidak mau salah tafsir ya karena itu kita harus belajar bagaimana menafsirkan kata. Oke, alat-alat studi kata banyak gitu ya. Paling tidak saudara bisa pakai kamus bahasa, kamus Alkitab, kamus leksikon. Kemudian ada Alkitab interlinear. Nah, Alkitab interlinear ini sangat bagus banget Bapak Ibu karena itu linear, dua baris, inter, di tengahnya itu ada bahasa lain yang ditempatkan di atas atau di bawah bahasa aslinya supaya tahu terjemahannya langsung gitu ya. Setiap kata di dalam bahasa Ibrani Yunani itu ada nomor strongnya. Jadi setiap kata ini kita harus sangat bersyukur dengan Pak Strong ya, namanya Strong. Setiap kata di dalam Alkitab itu ada nomornya. Dan dia punya kamus penomoran urut dari semua kata ini. Gitu ya. Jadi, nah Alkitab interlinear ini Alkitab yang bahasa aslinya, kemudian ada nomor strongnya, lalu ada bahasa terjemahannya. Bisa bisa reverse interlinear sih ya, maksudnya bisa bahasa Indonesia dulu, baru bahasa asli dan nomor strongnya, tapi bisa juga bahasa asli kemudian bahasa Indonesia. Ya, bahasa aslinya ada nomor strongnya. Nah, ini sangat membantu sekali. Saudara tanpa harus menguasai bahasa asli Alkitab, saudara bisa tahu, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Saudara bisa melihat definisinya masing-masing karena di interlinear itu bukan hanya nomor strongnya saja, tetapi juga bentukan katanya, parsingnya, dan juga ada artinya atau definisinya. Nah, sangat sangat kaya sekali kalau saudara memakai alat studi Alkitab digital karena banyak sekali buku-buku itu nggak mungkin bisa di print, Bapak Ibu. Terlalu banyak untuk di print dan terlalu mahal. Oke, jadi untuk menafsirkan kata ada template-nya. Saudara akan pilih perikop lagi. Di dalam contoh kami memakai perikop yang sama dari Lukas 4. Jadi saudara akan melihat contohnya.
Dan saudara pakai template ini untuk saudara menafsirkan, belajar, melatih menafsirkan ya. Membaca, saudara membaca, setelah membaca, menandai, pilih, saudara menandai kata-kata penting. Tapi nggak mungkin saudara akan belajar seluruhnya, toh. Ambil yang menurut saudara paling terkesan. Kalau saudara benar belajar, harusnya semua kata penting saudara pelajari. Tapi ini kan untuk latihan ya. Ambil satu saja yang kata yang paling berkesan di dalam perikop itu. Lalu pelajari kata itu di dalam konteksnya. Jadi setelah membaca seluruh perikop ini, kira-kira arti kata ini apa? Nah, jangan puas sampai di situ. Tempatkan arti kata itu atau kata itu di dalam bagian Alkitab yang lain. Karena kita tadi udah belajar ya, setiap kata, setiap bagian di dalam Alkitab itu ada hubungannya dengan bagian yang lain. Jadi kata itu ditemukan tidak di buku-buku yang lain. Nah, cari itu pakai referensi silang. Oh, kata penebusan itu juga dipakai di sini, pakai di sini, di sini. Oh, kata lahir baru itu juga dipakai di sini, di sini, di sini. Saudara lihat masing-masing. Oh, saudara kan lebih jelas lagi ketika melihat pemakaian di tempat-tempat lain, ya. Kemudian membandingkan dengan versi-versi terjemahan lain, ya. Jadi jangan puas, jangan hanya memakai satu Alkitab. Saudara, biasakan mulai sekarang pakai beberapa versi Alkitab atau beberapa bahasa Alkitab juga boleh. Bahasa Inggris, bahasa suku, bahasa Indonesia. Atau versi, ada versi TB, versi AYT, versi yang lain yang saudara kenal, yang saudara sering pakai. Gitu ya. Tetapi memang saya sarankan untuk menafsir Alkitab, lebih baik saudara pilih Alkitab yang literal. Alkitab yang dinamis, silahkan dipakai untuk referensi, untuk menolong arti yang lebih sederhana. Tapi arti sederhana bukan berarti hanya itu. Itu disederhanakan. Artinya apa? Ya saudara harus paham gitu ya. Kalau disederhanakan itu artinya diturunkan. Paling tidak untuk saudara mengerti gitu ya. Nah, kalau bisa pakai Alkitab literal yang beberapa versi terkhusus bahasa Inggris itu ada lebih banyak lagi versinya ya. Kemudian pelajari kata yang saudara sudah pelajari di tempat yang lain dan juga di versi-versi terjemahan yang lain tuh di dalam bahasa aslinya supaya lebih jelas lagi, lebih apa namanya mengerti tepat gitu ya. Oh berarti tadi yang dipakai di Alkitab lain salah nih. Nah, sering saya menemukan gitu ya. Karena ketika ditemukan di dalam bahasa asli ternyata walaupun terjemahan-terjemahan itu kelihatannya mirip-mirip, ternyata yang paling ada yang paling tepat nih gitu ya. Setelah di-compare dengan bahasa aslinya. Kemudian setelah itu saudara simpulkan, menurut saudara apa namanya arti kata itu apa, gitu ya? Oke, gitu kira-kira saudara akan nanti praktekkan secara cepat dan teliti. Oke, prinsip umum latar belakang. Nah, latar belakang ini mencakup waktu, tempat, budaya, dan situasi sejarah saat satu kitab itu dituliskan. Jadi waktunya jangan pakai waktu sekarang ya Bapak Ibu ketika membaca Alkitab. Waktu dulu, waktu kitab itu ditulis tuh keadaannya seperti apa, tempatnya seperti apa, budayanya apa, sejarahnya, situasi politiknya saat itu seperti apa gitu ya. Soalnya kalau saudara menempatkan konteks perang misalnya, saudara baca sebagai konteks sekarang yang saudara nggak menghadapi perang, maka seluruhnya akan salah kaprah. Saudara harus melihat konteksnya dan tempatkan saudara di konteks itu ketika membaca ayat-ayat ini, gitu ya. Jadi saudara tidak hanya membaca kata itu secara literal, tetapi juga mengerti maksud asli penulis. Kalau penulisnya sedang ketakutan menghadapi bahaya, gitu ya, saudara tempatkan diri saudara situ. Maksud dia menuliskan ini ketika dia sedang ketakutan itu apa artinya, gitu ya. Jadi saudara bisa menempatkan itu dengan arti kata itu dengan lebih tepat. Kemudian mengerti pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya pada zaman itu. Penulisnya itu kan sudah tidak menuliskan untuk kita, tapi untuk orang-orang zaman dia yang kemungkinan dia tahu siapa mereka. Jadi menunjukkan saudara juga jangan langsung, oh untuk saya langsung gitu ya, ada gap. Saudara harus melihat itu ada gap antara penulisnya dengan saudara. Dan saudara gap itu saudara harus dekati untuk saudara
seakan-akan bisa menjadi pembaca pertama pada masa itu atau pembaca tulisan pada masa itu karena penulisnya tuh menunjukkan untuk mereka bukan untuk kita. Jadi kita bisa melihat, kemudian kita baru bisa mengambil artinya untuk kita apa. Kalau di dalam situasi itu, kalau begitu saya sekarang hidup seperti ini, artinya apa bagi saya? Itu baru saudara nanti akan menginterpretasikan. Ya, menafsirkan latar belakang kenapa penting, sekali lagi, supaya tidak salah tafsir. Saudara bisa menangkap asli maksud dari penulisnya. Kemudian memahami pesan itu yang relevan untuk semua zaman. Oke, saat itu penulis itu ngomong kayak gini di suatu situasi dia, keadaan dia. Nah, sekarang kita harus mengambil benang merah untuk zaman kita. Dari apa yang dialami itu, pengalaman dan seluruhnya, nilai-nilai apa yang kita bisa ambil untuk kita saat ini, zaman ini, gitu ya. Oke, macam-macam latar belakang. Ada latar belakang historis, sejarah, keadaan politik pada saat itu, ada budaya tradisi, adat pada saat itu, geografis, tempat, tidak seperti sekarang, jelas tempatnya. Jadi saudara bisa melihat dengan lebih jelas ketika Tuhan berbicara depan banyak orang, kenapa Tuhan ada di perahu. Saudara harus melihat geografis tempat, topografi tempat itu, sehingga saudara akan melihat, oh ya sekarang saya tahu kenapa Tuhan Yesus minta untuk berbicara di atas perahu, karena kondisinya seperti ini. Bukan dia mau show off, wow, dia mau ngomong di atas perahu supaya menarik banyak orang. Tidak, tapi itu ada latar belakang geografisnya. Kemudian saudara juga ada latar belakang penulisnya secara pribadi, bagaimana kehidupan dia, bagaimana latar belakang dia, dan juga audiens kepada siapa dia ngomong ini. Khususnya para nabi itu ketika ngomong kan bukan untuk kita, dia ngomong kepada orang-orang zaman itu. Ada yang kepada raja, ada yang kepada musuh, ada yang kepada orang Israel sendiri. Jadi saudara harus menempatkan diri di situ ya. Prinsip menafsir latar belakang. Oke. Saudara baca seluruh perikop, cari latar belakangnya. Latar belakang apa? Latar belakang tokoh. Tokohnya itu siapa? Dia itu siapa? Dia itu ngapain? Dia itu punya pekerjaan apa dan lain-lain gitu ya. Kemudian tempat dan geografis, letaknya di mana. Ketika dia ngomong satu tempat, misalnya di atas bumbung bait Allah itu bukan tempat yang normal gitu ya. Saudara harus bisa membayangkan tempatnya di situ. Bahkan sekarang di Google ada banyak sekali gambar-gambar yang saudara bisa lihat itu bumbung itu artinya apa sih gitu ya. Kemudian adat, tradisi, budaya, dan sejarah. Jadi saudara, seluruh peristiwa, seluruh apa perikop yang kita baca itu punya latar belakang. Bukan hanya punya konteks, tetapi juga punya latar belakang yang saudara lihat keadaan itu terjadi pada saat apa gitu ya. Kemudian lengkapi informasi dari bagian lain di Alkitab, karena seringkali ada hal-hal yang juga disebutkan yang mirip atau yang sama di tempat-tempat yang lain, gitu ya. Sehingga saudara bisa melihat kondisi latar belakang pada saat itu dengan lebih baik. Saudara juga coba kenali audiens aslinya, itu akan sangat menolong sehingga saudara bisa mengerti maksud penulis, kemudian baru simpulkan hasilnya, gitu ya. Jadi saudara, ini ketika saudara mempraktekkan, nanti saudara akan lihat contohnya dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 26, dan saudara akan mengikuti template-nya sehingga saudara melakukan langkah-langkah ini sesuai dengan yang diperintahkan. Itu. Oke, terakhir prinsip khusus atau menafsir gaya bahasa. Saudara, saya akan berikan dulu latar belakang dari prinsip hermeneutik khusus dulu ya. Mengapa mengapa perlu prinsip menafsirkan khusus ya. Yang pertama, karena Alkitab ditulis dalam berbagai jenis literatur, tidak semuanya ditulis dalam bentuk puisi atau dalam format tertentu gitu ya, tapi masing-masing ada yang surat, ada yang berupa kisah seperti sejarah, kemudian ada yang berupa puisi, ada yang berupa macam-macam gitu ya. Nah, masing-masing membutuhkan keterampilan khusus untuk menafsirkan dengan baik, sesuai dengan maksud penulisnya. Penulisnya itu juga enggak asal-asalan milih, oh saya mau pilih puisi, sorry. Memilih puisi, enggak.
dengan bimbingan Roh Kudus pastinya dan dengan keterampilan yang dimiliki oleh penulisnya, maka dia menulis itu dalam bentuk puisi. Tujuannya apa? Nah, itu yang harus saudara temukan. Kenapa ini harus ditulis di dalam bentuk puisi? Ternyata begini-begini. Saudara akan melihat kekayaan dari firman Tuhan dan setiap penulisnya itu punya keterampilan sendiri ketika menuliskannya, termasuk Yohanes yang menuliskan dengan begitu banyak penglihatan. Ya, pengalaman jadi menuliskan menuliskan apa yang ditulis di Alkitab sekarang ini para penulisnya tuh ada bukan di lingkungan yang vakum gitu ya, tetapi ada di lingkungan sesuai dengan keterampilan dia dan keadaan dia dan konteks dia, latar belakang dia, memakai pilihan kata yang dia juga tahu gitu ya, bukan tidak tahu, tapi itu semua atas bimbingan Roh Kudus. Oke, yang kedua, jebakan untuk menafsirkan secara literal saja atau spiritual saja. Ini jebakan ya, jadi saudara, ada orang ekstrim. Pokoknya seluruh Alkitab itu harus diterjemahkan literal. Atau kebalikannya, itu yang di Alkitab itu nggak harus dimengerti literal. Itu sebenarnya ada, semuanya itu punya arti spiritual. Saudara jangan jatuh di salah satu jebakan ini ya. Tidak semuanya literal, tidak semuanya simbol atau arti spiritual. Dua-duanya ada. Tapi untuk aman, panduan dari banyak para ahli kitab, mulai dulu dengan pengertian harafiah. Saudara baca itu seperti saudara normalnya orang membaca, gitu ya. Artinya apa? Saudara coba mengerti. Kalau ternyata ini kok nggak masuk akal ya, atau ini secara akal sehat tuh nggak mungkin. Masa dibilang hidung panjang? Apakah memang hidungnya panjang? Oh, berarti nggak masuk akal. Nah, ketika saudara melihat ini nggak masuk akal atau nggak cocok dengan konteksnya, maka saudara akan mulai melihat apakah ada arti simbolisnya di situ? Apakah ada arti di belakang itu, di belakang kata itu? Oh, ternyata ini adalah idiom Ibrani. Ada arti khusus kata-kata itu, gitu ya. Hati keras, apakah berarti itu hatinya keras, punya penyakit hati? Enggak, gitu. Itu ada artinya, gitu ya. Dan itu merupakan satu simbol keadaan spiritual. Nah, itu yang saudara perlu perhatikan. Jadi jangan semuanya diartikan literal, tapi juga jangan semuanya diartikan alegoris atau spiritual, gitu ya. Oke, ada banyak macam gaya bahasa. Ada prinsip khusus. Yang pertama ada gaya bahasa, itu nanti kita akan bahas lebih detail. Yang lain kita tidak akan bahas ya secara detail karena waktu dan kesempatan yang mungkin lain kali. Simbol di dalam Alkitab itu ada banyak simbol. Warna ungu itu simbol kemewahan dan apa namanya elegan dan apa namanya biasanya itu untuk kain atau apa itu ya warna-warna ungu. Kemudian tipologi itu bayang-bayang untuk yang akan datang, yang ingin Tuhan ungkapkan di masa yang akan datang. Misalnya kayak domba sembelihan atau domba Paskah. Itu merupakan tipologi akan apa yang akan dilakukan oleh Kristus nanti, bahwa dia akan menjadi domba sembelihan atau domba Paskah. Perumpamaan itu cerita yang tidak benar-benar terjadi, cerita yang dibuat untuk menggambarkan satu kebenaran tertentu. Idiom Ibrani tadi ya, ada banyak idiom yang saudara perlu pelajari. Jadi ada satu buku khusus yang menjelaskan tentang idiom-idiom dalam bahasa Ibrani dan ayat-ayat di mana idiom itu ada di dalam Alkitab. Kemudian puisi Ibrani, kemudian nubuat dan doktrin. Saudara, doktrin itu adalah kumpulan penafsiran Alkitab yang diurutkan dalam tema-tema tertentu di dalam Alkitab. Jadi di seluruh Alkitab itu kalau semuanya ditafsirkan, itu bisa dikategorikan dalam tema-tema khusus atau topik-topik khusus. Tapi tema mungkin lebih besar ya, tema-tema khusus. Nah, tema-tema yang khusus ini dikumpulkan, lalu disusun secara sistematis, lalu diambil intisarinya menjadi satu pengajaran. Itu namanya doktrin. Jadi doktrin ini hasil interpretasi atau hasil menafsirkan Alkitab, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh para ahli yang memang menguasai teologi dan menguasai biblika.
Jadi doktrin ini bukan out of nothing Bapak Ibu. Doktrin ini ringkasan dari tafsiran seluruh Alkitab yang disistematikan di dalam kelompok-kelompok tema-tema seluruh Alkitab. Gitu ya. Jadi kalau di Kejadian dikumpulkan semua yang punya tema tentang dosa. Di Bilangan semua dikumpulkan semua. Lalu kemudian dirangkum keseluruhan menjadi satu pengajaran yang kental. Jadi doktrin ini nggak mungkin bertentangan dengan Alkitab, Bapak Ibu. Kalau ada doktrin yang bertentangan Alkitab, itu berarti doktrinnya salah. Nggak mungkin karena itu ngambil dari Alkitab kok. Yang benar ya. Doktrin yang benar itu mengambil dari tafsiran-tafsiran yang ada dari Alkitab yang dikumpulkan di dalam tema-tema kategori tertentu. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke menafsir gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Atau bahasa kiasan. Kadang-kadang kita pakai istilah itu ya. Apakah ada beda antara menafsirkan gaya bahasa di buku sastra umum dengan Alkitab? Oh beda, beda sekali. Kenapa bedanya? Kita harus memperlakukan Alkitab beda dengan karya sastra pada umumnya atau karya literatur pada umumnya. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu ada penyataan Allah yang harus kita mengerti. Jadi kalau kita tanya kepada siapa, kita harus tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang nulis gitu ya. Itu isinya penyataan Tuhan, Tuhan yang nulis. Karena itu Roh Kudus lah yang paling tepat menolong kita. Karena Roh Kudus adalah Allah, dia adalah bagian dari Allah Tritunggal, dan dia mengerti persis maksud Allah, dan dia yang membimbing para penulisnya itu menuliskan untuk sesuai dengan maksud Allah, dan dia juga yang menjelaskan ke kita apa maksudnya, gitu ya. Karena itu Bapak Ibu menafsirkan Alkitab beda dari menafsirkan karya sastra lainnya. Oke, kita harus memiliki sikap yang patuh, mulai sikap hati yang benar ketika kita membaca Alkitab dan menafsirkan Alkitab, tidak seperti karya sastra lainnya. Oke, ada banyak jenis gaya bahasa. Nanti saudara, ini penjelasannya masing-masing ada di modul Bapak Ibu bisa melihat ya, ada metafora, membandingkan, simili itu dengan memakai kata seperti apa umpamanya, sinekdot, antropomorf, kemudian ada personifikasi, ada hiperbola, ada ritoris, ada ironi. Nah, saudara nanti penjelasan masing-masing saudara bisa baca di dalam modul ya. Oke, mengapa menafsir gaya bahasa penting? Karena kita perlu membedakan mana yang arti harfiah, bukan harfiah. Harfiah dan arti kiasan. Ada yang memang artinya arti literal gitu ya. Apa adanya sesuai dengan kode-kode bahasa. Tetapi ada yang kiasan yang artinya itu nggak persis seperti itu. Misalnya kita saja ya, tangan panjang. Itu apakah berarti tangannya panjang? Oh enggak, itu kiasan gitu ya. Kemudian menangkap kedalaman maknanya. Apa sih makna sesungguhnya? Dan apakah cuma sekedar itu? Oh tidak, ada latar belakang, ada konteks di belakangnya. Nah untuk menghindari salah tafsir dan juga untuk membuka keindahan firman Tuhan. Kalau saudara bisa mengerti itu, wow, saudara akan melihat firman Tuhan itu seperti harta karun yang saudara gali. Saudara melihat keindahan seperti berlian yang saudara temukan. Karena berlian-berlian itu akan membangun iman saudara. Ya, oke, petunjuk menafsirkan gaya bahasa. Sorry ya. Saudara perhatikan konteks terdekat, saudara kenali jenis gaya bahasanya, karena masing-masing gaya bahasa itu artinya berbeda-beda. Saudara harus pelajari itu dengan latar belakang dan konteksnya, ya, baik itu latar belakang budaya atau historisnya, gitu ya. Kemudian setiap gaya bahasa ini bukan hanya sekedar memiliki arti biasa, tetapi ada makna teologis di dalamnya. Dan saudara pastikan harus diuji maknanya itu tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Kalau bertentangan itu berarti salah, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, hal yang lain yang perlu saudara perhatikan adalah yang harus saudara hindari. Jangan memaksakan makna literalnya. Jadi kalau itu memang bukan arti literal, ya jangan dipaksakan gitu ya. Kemudian yang kedua, pada saat yang sama jangan terlalu berspekulasi bebas.
Oh, kalau ini bukan arti literalnya, berarti aku bisa mengartikan apa saja. Oh, enggak. Saudara lihat konteksnya, saudara lihat latar belakangnya, saudara melihat arti katanya. Kalau itu idiom, saudara harus melihat list dari idiom Ibrani apa artinya dan lain-lain. Dan yang paling berbahaya kalau hanya mengambil potongan ayat lepas dari keseluruhan. Kalau itu saudara ngambil satu ayat, harus ambil keseluruhan perikopnya. Dan di dalam perikop itu saudara harus mengerti itu ada konteks kitab di belakangnya, ada konteks perjanjian di belakangnya, ada konteks seluruh Alkitab. Jadi saudara nggak segampang saudara mencomot Alkitab dan mengartikan mau-maunya. Gitu ya. Oke, ini ada template-nya nanti ketika saudara melatih diri untuk menafsirkan gaya bahasa. Saudara pilih perikop tertentu, lalu saudara ambil atau cari ada enggak. Ini jelas harus saudara mengambil perikop yang ada gaya bahasanya ya. Konteksnya adalah Yesaya yang berbicara kepada orang-orang yang saat itu sedang dalam keadaan susah payah dan putus asa. Dia memberikan semangat bagaimana mereka bisa hidup dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Nah, jadi saudara harus mengambil perikop yang ada gaya bahasanya. Saudara bisa apa namanya melihat banyak sekali ya, baik perjanjian lama, perjanjian baru ada banyak sekali. Uh, ya, kemudian saudara berdoa, baca teks berkali-kali dengan cara yang bermacam-macam tadi, lalu saudara lihat itu di dalam konteksnya, kemudian identifikasikan mana di antara semua kata-kata di dalam perikop itu yang merupakan yang masuk dalam jenis bahasa tertentu, ya gaya bahasa tertentu. Saudara, oh ini simili karena ada kata umpama, seumpama Raja Wali itu berarti simili. Atau yang lain misalnya apa namanya? Saudara melihat hiperbol, seluruh penduduk Yehuda datang untuk mendengarkan Yesus. Seluruh itu apa? Berarti tidak ada satu orang pun yang ada di rumah. Ini hiperbol, artinya banyak orang yang datang mendengarkan Yesus. Jadi bukan seluruh penduduk semuanya sampai kota itu kosong gitu ya, enggak. Nah, itu gaya bahasa ya. Oke, cari makna katanya atau simbolnya dalam budaya aslinya itu, gitu ya. Misalnya turun ke Yerusalem atau naik ke atas perahu dan lain-lain gitu ya. Itu ada kata-kata simbol-simbol di situ. Tidak kalau sudah melihat itu karena topografi daerah situ itu bisa menunjukkan antara arah turun dan naik. Kalau di Solo ini ya karena ada Gunung Lawu dan di sana ada kota wisata namanya Tawangmangu, kita bilangnya bukan turun ke Tawangmangu tapi naik ke Tawangmangu. Karena topografi itu ada istilah-istilah yang mirip-mirip dengan kita. Di bahasa Ibrani pada zaman itu juga pasti ada ya, tapi mungkin dengan ungkapan yang agak berbeda. Kemudian tentukan makna yang dimaksud penulis. Ya, penulisnya menginginkan apa? Artinya ini melihat audiensnya, melihat budayanya pada saat itu, situasi latar belakang perang mungkin pada saat itu dan lain-lain. Kemudian uji prinsipnya dengan teologi Alkitab. Artinya apakah ada pengajaran yang saudara temukan itu yang bertentangan dengan yang lain, gitu ya? Apakah ada ayat-ayat yang menunjukkan sebaliknya? Cuman kalau ada sebaliknya bukan berarti saudara langsung tabrakkan dua ayat yang bertentangan ini gitu ya. Masing-masing harus dilihat dari konteks latar belakangnya dulu. Setelah lihat konteksnya, lihat oh ternyata ini bukan bertentangan tetapi memperkaya arti. Jadi jangan langsung dua ayat yang berbeda saudara tabrakkan ya, pasti itu akan hancur gitu ya. Jadi saudara nggak boleh lakukan itu. Kemudian tarik aplikasinya untuk masa kini. Itu ini nanti saudara akan melihat contohnya dari Yesaya 40:31 dibaca konteksnya dan membaca itu bukan hanya membaca Bapak Ibu. Nanti di dalam latihan saudara bukan hanya membaca, saudara diminta untuk menuliskan ulang intinya. Intinya apa? Yang paling inti di situ dimaksudkan apa, gitu ya? Oke, oke. Ini penutup untuk presentasi saya. Setiap kitab dalam Alkitab memiliki keunikan yang menuntut kita mendekatinya dengan sikap hati yang mau belajar dan tunduk pada kebenarannya. Tunduk itu bukan berarti mengiyakan, saudara, tetapi melakukan.
ya. Tunduk itu artinya saudara taat. Kalau saudara dibukakan arti dari firman Tuhan dan saudara didorong untuk taat, karena dibukakan kan hati saudara didorong untuk tunduk dan melakukannya. Tetapi kalau saudara sudah dibukakan dan saudara tidak tunduk, sudah melakukannya, saudara perlu hati-hati. Karena untuk kemudian belum tentu Roh Kudus akan mau lagi melakukannya untuk saudara, membukakan. Kalau sudah dibukakan dan saudara hati saudara tidak mau tunduk, tidak mau mengerjakannya, Roh Kudus tahu gitu ya. Apa gunanya dia akan berikan lagi kalau yang dulu aja saudara tidak lakukan, gitu ya. Jadi saudara jangan berhutang pada Roh Kudus, dibukakan, lakukan. Maka Roh Kudus akan membuka lebih banyak lagi. Kalau saudara tidak, Roh Kudus akan diam dan dia tidak akan memberikan pada saudara. Cuman pasti Ya, nanti akan ditanya, boleh nggak pakai AI? Mungkin saya akan berikan sedikit sekarang ya. Saudara, AI sudah ada di tangan saudara. Saudara dilarang pun saudara pasti akan pakai, ya enggak? Nah, tapi saudara saat ini karena ini latihan ya. Tolong saudara latihan secara klasik dulu, latihan. Nah, setelah itu saudara bisa compare dengan penemuan saudara di AI, lalu saudara akan perkaya keduanya, olah antara penemuan saudara dengan penemuan AI untuk menjadi satu hasil yang luar biasa.